Change is coming, whether you like it or not. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan aku Arif. Nama Sekar. Kenalin, aku Bagas. Aku Rasdina Nazadelia. Jadi nama aku Alia. Halo, aku Apis. Aku Zarfa. Makin konsisten dengan rutinitas yang udah dilakuin. Ningkatin kapasitas diri. Mulai rutin olahraga, terus juga mulai jaga kondisi tubuh. Jadi sebisa mungkin mengurangi sesuatu gitu. Nggak gula-gulaan. Gula gue itu cuma dari buah. Paling ngurangin karbohidrat, jadi ngurangin makan nasi. Diet karbo, mengurangi nasi. Daripada cuma ngurangin karbohidrat, kenapa nggak sekalian ngurangin karbon? Tahu nggak sih, ternyata yang sehat buat diri kamu, sehat juga untuk bumi kita. Makanan yang kamu makan nggak cuma bermanfaat dan berpengaruh buat kamu, tapi juga untuk bumi ini. Layaknya kamu, makanan juga meninggalkan jejak dari seluruh proses hidupnya, mulai dari produksi, transportasi, hingga sampai ke piring kamu. Produksi makanan berkontribusi terhadap 1/4 dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Hal ini meliputi berbagai proses yang dimulai dari ladang pertanian dan peternakan, keberadaan hewan ternak yang mengemisikan gas CO2, proses produksi dan pengolahan bahan makanan, hingga pendistribusian bahan makanan tersebut hingga sampai di piring kita. Lahan yang awalnya menyerap karbon seperti hutan, wetland, dan sabana, kini dialihfungsikan menjadi lahan yang justru mengemisikan karbon, seperti untuk peternakan dan lahan pertanian. Pembakaran yang dilakukan dalam proses alihfungsi lahan juga turut berkontribusi terhadap emisi karbon yang dihasilkan. Bahan makanan yang kita makan melewati banyak hal dari sejak ditanam hingga sampai ke piring kita, mulai dari produksi di lahan, transportasi, pemrosesan makanan, pengemasan, distribusi, dan penjualan. Semua hal tersebut memerlukan banyak energi yang mengeluarkan emisi karbon. Kebutuhan energi untuk kegiatan food processing juga turut berkontribusi. Hewan-hewan yang dibesarkan untuk diambil dagingnya, telurnya, dan susunya berkontribusi kepada emisi gas rumah kaca secara beragam. Hewan-hewan ternak misalnya, menghasilkan metana dari pencernaannya. Pengelolaan kotorannya dan juga pangannya juga turut berkontribusi. Dalam halnya perikanan, bahan bakar untuk kapal nelayan juga berkontribusi kepada emisi gas rumah kaca. Terus, kalau semua yang menghasilkan karbon, aku nggak boleh makan dong. Bukan berarti kamu nggak boleh makan, tapi harus lebih bijak dalam memilih apa yang akan kamu makan. Berikut ini merupakan tips dan trik untuk kamu. Kurangi konsumsi dari produk seperti keju dan susu. Suatu studi menyatakan bahwa dairy produk salah satu kontributor terbesar terhadap perubahan iklim. Tips untuk mengurangi konsumsi produk ini adalah dengan mengganti bahan dasar menggunakan almond atau kedelai. Rata-rata konsumsi daging di Indonesia diproyeksikan sebesar 3,36 kg per orang di tahun 2020. Kalau semua orang Indonesia berhenti makan daging, kita bisa mengurangi jejak karbon hingga 451 juta ton per tahun. Produk lokal relatif murah, sehingga dengan membeli sumber pangan lokal akan sangat baik bagi ekonomi Anda. Selain itu, ekonomi lokal juga akan terbantu oleh kalian. Emisi karbon yang dikeluarkan oleh transportasi juga pastinya akan berkurang. Selain mengurangi supply chain, menanam tanaman sendiri juga dapat menghemat biaya, mengurangi stres, kualitas makanan yang lebih baik, dan mengurangi carbon footprint dari transportasi, serta mengurangi pemakaian kemasan plastik. Yuk jalani tahun baru ini dengan pola makan yang lebih sehat untuk kamu dan untuk bumi. Untuk bumi, kamu bisa mulai dengan langkah kecil, yaitu lebih aware dengan jejak yang kamu dan makananmu tinggalkan, atau langsung memulai dengan langkah besar dengan menyisihkan daging sepenuhnya dari diet kamu. Tidak penting kecil atau besar, yang penting adalah kamu memulai pola makan yang lebih sehat untuk tahun yang lebih sehat dan planet yang lebih sehat.